sebelum melanjutkan ke pemaparan materi, ada motivasi dari saya untuk hari ini, yaitu lihatlah tantangan sebagai ujian dan lihatlah masalah sebagai teguran. Nah, selanjutnya yaitu pembahasan materi. Adapun pokok bahasan yang akan saya sampaikan yang pertama yaitu apa sih yang dimaksud dengan GCG? Dan yang kedua, GCG dan manajemen perusahaan, etika bisnis, dan contoh kasus GCG. Nah, yang materi yang pertama yaitu pengertian Good Corporate Governance atau yang disingkat dengan GCG. Menurut Forum for Corporate Governance, yaitu seperangkat peraturan yang mengatur hubungan yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban dari pemegang saham, perusahaan atau pengelola, pihak kreditor, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan lainnya. Kemudian menurut Sampurno, yaitu seperangkat mekanisme yang digunakan untuk menghubungkan stakeholder supaya meningkatkan kinerja suatu organisasi atau perusahaan. Kemudian menurut pendapat yang ketiga yaitu menurut The Indonesian Institute, yaitu proses dan struktur yang ditetapkan dalam menjalankan perusahaan dengan tujuan utama yaitu meningkatkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholder yang lain. Kemudian implementasi GCG, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, komposisi dewan komisaris, dan komposisi dewan direksi. Mengapa sih GCG itu penting? GCG itu penting karena menjamin keputusan strategik dapat dilakukan dengan benar dan efektif, mencegah terjadinya benturan kepentingan berbagai pihak, menjaga agar kepentingan manajer puncak selalu sejalan dengan kepentingan stakeholders. Nah, ada beberapa prinsip GCG, yaitu transparansi atau keterbukaan, accountability atau akuntabilitas, kemudian independen atau independen, selanjutnya fairness atau kewajaran, dan yang terakhir yaitu stakeholder, yaitu pihak yang berkepentingan. Nah, yang pertama itu transparan, yang artinya dapat mengungkapkan atau memberikan informasi tepat waktu, memadai, jelas, dan akurat, yang mudah diakses oleh stakeholder sesuai dengan haknya. Kemudian kebijakan perusahaan terutama yang menyangkut hal-hal strategis harus tertulis dan dikomunikasikan kepada stakeholders dan menetapkan tanggung jawab yang jelas dan masing-masing organ perusahaan yang selaras dengan visi misi strategis dan sasaran usaha. Kemudian yang kedua yaitu akuntabilitas, yaitu perusahaan harus memiliki ukuran kinerja dan ada sistem check and balance dalam pengelolaan perusahaan. Untuk itu, perusahaan harus menjamin dilaksanakannya ketentuan-ketentuan yang berlaku dan menjadi good corporate citizen yang peduli pada lingkungan dan melaksanakan tanggung jawab sosial. Kemudian yang ketiga yaitu independen, yang dalam mengambil keputusan, perusahaan harus objektif dan bebas dari segala tekanan siapapun yang serta bebas dari konflik of interest. Kemudian kewajaran, yaitu perusahaan harus memperhatikan seluruh kepentingan stakeholder berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran, yaitu equal treatment. Kemudian ada beberapa konsep GCG yang harus kita ketahui, yaitu wadah organisasi yang sebagai perusahaan sosial pemerintah. Adapun modelnya yaitu satu sistem, proses, dan seperangkat aturan, termasuk prinsip-prinsip serta nilai-nilai yang melandasi praktek bisnis yang sehat. Kemudian ada beberapa tujuan penting dari GCG, diantaranya yaitu yang pertama, meningkatkan kinerja organisasi. Yang kedua, menciptakan nilai tambah bagi semua pemangku kepentingan. Kemudian yang ketiga, mencegah dan mengurangi manipulasi serta kesalahan yang signifikan dalam pengelolaan organisasi. Kemudian yang keempat yaitu sebagai mekanisme mengatur dalam mempertegas kembali hubungan
peran, wewenang, dan tanggung jawab. Dalam arti sempit yaitu antar pemilik atau pemegang wewenang saham, dewan komisaris, dan dewan diwakil. Dalam arti luas antar seluruh pemangku kepentingan. Adapun contoh pelanggaran GCG, yang pertama yaitu kasus GCG terhadap Bank Panin Tbk, Bank Mega Tbk, dan Bank Jabar Banteng, dan Bank Mestika Dharma. Kemudian contoh yang kedua yaitu kasus GCG oleh PT Freeport Indonesia tahun 2017. Nah, pada contoh kasus yang kedua ini, permasalahan yang terjadi bermulai dari adanya ketidaksesuaian gaji dan upah para pekerja Indonesia yang bila mana dibandingkan dengan tenaga kerja dari negara lain yang sama levelnya sangatlah berbeda jauh. Gaji pekerja Freeport hanya sebatas upah minimum regional atau lebih dikenal dengan UMR. Meskipun dikatakan tidak melanggar hukum, namun gaji yang diberikan tersebut jauh dari apa yang dibayangkan. Selain minimnya gaji atau upah yang diberikan, pekerja di perusahaan tambang asal Amerika Serikat itu sangatlah tidak merata antara pekerja lokal asli Papua dengan pekerja asing. Dan ironisnya lagi, para pekerja lokal umumnya dipekerjakan di level paling bawah, lain halnya dengan pekerja asing yang mendapatkan pekerjaan yang tingkat menengah ke atas.